Selamat datang kembali di Digital Forensic Training. Pada modul 10 ini kita akan membahas mengenai cloud computing forensik. Cloud computing adalah service on demand dari IT capability di mana infrastruktur dan juga aplikasi disajikan kepada pelanggan sebagai service di dalam jaringan. Sama halnya dengan komputasi seperti on-premise ataupun juga lokal, namun perbedaan cloud adalah letak dari infrastruktur dan juga layanan yang disediakan oleh pihak vendor. Ada beberapa karakteristik dalam cloud computing, di antaranya adalah servis sesuai permintaan, storage yang terdistribusi, menawarkan fleksibilitas, manajemen yang sudah diotomasi, network akses yang luas ataupun kencang, penggabungan beberapa resource, servis yang dapat diukur, dan juga yang terakhir menggunakan teknologi virtualisasi. Terdapat 3 cloud computing service. Yang pertama adalah infrastruktur as a service ataupun IaaS. IaaS memprovide infrastruktur, OS dan juga network kepada customer yang bisa dikontrol menggunakan service API. Yang kedua adalah platform as a service atau PaaS, di mana PaaS ini menyediakan development tools, configuration management, dan juga deployment platform sesuai permintaan yang bisa digunakan oleh customer untuk mendevelop aplikasi custom. Yang ketiga adalah software as a service atau SaaS, di mana SaaS menyediakan software untuk customer sesuai dengan permintaan berbasis internet. Contoh dari SaaS adalah Google Calendar, Google Docs, Salesforce, dan lain sebagainya. Berikut ini perbedaan tanggung jawab dalam hal security maupun operation dari berbagai service on cloud. Di dalam on-premise system, seluruh tanggung jawab ada di user untuk memanage. Sedangkan pada service cloud IaaS, tanggung jawab user hanya pada sisi OS beserta isinya. Untuk masalah infrastruktur seperti hardware, storage, networking, dan juga virtualisasi, itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari vendor cloud. Pada service PaaS, user hanya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada level aplikasi dan juga data. Sedangkan dari mulai OS dan infra, itu adalah tanggung jawab vendor yang menyediakan cloud. Dan untuk SaaS user, tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana memaintain cloud, karena semuanya sudah menjadi tanggungan vendor penyedia cloud. User hanya tinggal menggunakan service yang disediakan oleh si vendor tadi. Ada beberapa model dalam deployment cloud berdasarkan dari kebutuhan perusahaan. Yang pertama adalah private cloud, di mana cloud infrastruktur ini hanya diperuntukkan untuk single organisasi dan tidak dipublish keluar. Customer mengakses cloud dengan menggunakan koneksi tunneling ataupun juga VPN. Yang kedua adalah public cloud, di mana cloud dapat diakses publik di internet. Biasanya public cloud diperuntukkan untuk customer yang memiliki layanan publik, seperti banking atau juga layanan pemerintahan. Yang ketiga adalah hybrid cloud, di mana hybrid ini menggabungkan antara private dan juga public di dalam infrastrukturnya, sehingga di dalam satu cloud memiliki 2 segmentasi network. Yang terakhir adalah community cloud, yaitu service cloud yang dibuat oleh beberapa organisasi dari sebuah komunitas dengan tujuan untuk berbagi concern ataupun juga knowledge. Untuk cloud computing attack, tidak ada bedanya dengan on-premise, dikarenakan sistem yang di-attack juga sebenarnya ada di on-premise penyedia cloud. Namun perbedaannya yang memiliki tanggung jawab atas attack tidak hanya kita sebagai customer, tapi juga terdapat andil vendor cloud untuk menjaga infrastruktur. Contoh-contoh attack-nya juga sama dengan yang ada di on-premise, seperti service hijacking, XSS, SQL injection, DDoS attack, dan lain sebagainya. Forensik yang dilakukan pada cloud environment tidak berbeda dari proses investigasi yang dilakukan pada komputer forensik biasa. Jika insiden terjadi pada segi operating system, maka yang dilakukan adalah proses investigasi forensik OS. Dan jika di level network, maka investigasi network dilakukan. Dan jika di sisi web aplikasi, maka dilakukan juga investigasi web aplikasi. Yang membedakan investigasi di sini adalah cara penanganan ataupun handling evidence, dikarenakan cloud memiliki banyak hambatan, di mana infrastruktur yang ada adalah milik vendor, dan kewenangan atas data juga tergantung dari service yang kita sewa. Contohnya pada SaaS dan PaaS service, memiliki restricted control terhadap proses ataupun network monitoring dibandingkan dengan IaaS. Data collection di dalam SaaS dan PaaS sangat tergantung pada cloud service provider. Satu-satunya yang dipunyai oleh customer untuk akses forensik hanyalah pada service IaaS. Itu pun
Masih banyak halangan dari segi collecting evidence dikarenakan perbedaan lokasi yang biasanya cukup jauh yang menyulitkan proses collecting data. Jika dilakukan secara remote dari network, maka dibutuhkan bandwidth yang cukup besar berhubung data yang dikolek tidaklah kecil. Selain itu, terdapat halangan di sisi jurisdiction, di mana cloud provider yang ada biasanya memiliki infrastruktur di luar negara kita tinggal, sehingga perlu izin khusus dalam melakukan forensik investigasi. Satu-satunya cara jika semua hal tersebut sulit dilakukan adalah dengan membuat forensic workstation pada environment cloud yang sama dengan komputer yang terkena insiden, sehingga proses transferring data akan lebih cepat karena berjalan secara lokal. Ada beberapa kegunaan dari cloud forensik. Yang pertama adalah untuk kebutuhan investigasi dari cybercrime itu sendiri, ataupun suspicious activity yang terjadi pada sistem di cloud. Yang kedua, untuk kebutuhan troubleshoot dari fungsional, operasional, dan juga security issue pada cloud system. Yang ketiga, untuk log monitoring ketika menghadapi auditing ataupun juga compliance. Yang keempat, sebagai data dan juga sistem recovery ketika terjadi encryption ataupun juga pendeletan data di dalam sistem cloud. Dan yang terakhir, untuk memenuhi regulasi compliance yang diterapkan oleh organisasi. Terdapat beberapa cloud forensic challenge. Yang pertama, ketika terjadi deletion data di cloud. Ketika terjadi pendeletan data, backup dari data tergantung dari cloud provider. Berapa lama mereka akan menyimpan backup tersebut. Yang kedua adalah multiple venue ataupun geolocation, di mana cloud infrastruktur biasanya memiliki sistem yang terdistribusi di beberapa belahan dunia, sehingga akan sulit dalam melakukan collection data. Yang ketiga, kurangnya transparansi data, dikarenakan data yang kita sediakan disimpan di dalam infrastruktur milik vendor, sehingga trust dari data menjadi tercemar. Yang keempat, data chain of custody, di mana tidak dimungkinkan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi chain of custody dari data yang diambil dan dibuatkan dokumentasinya. Yang kelima, berkurangnya kemampuan akses dan juga data kontrol yang dimiliki user dalam melakukan investigasi forensik. Biasanya cloud service provider melakukan hiding data location untuk mempermudah pergerakan dan duplikasi data. Yang keenam, imaging in the cloud, di mana imaging sangat tidak memungkinkan dilakukan pada cloud infrastruktur. Ketika hanya partial image dilakukan, data yang disajikan di pengadilan akan dengan mudah dipertanyakan dan juga memiliki konsekuensi hukum ketika dipresentasikan di pengadilan. Yang ketujuh adalah jurisdiction, yaitu hukum ataupun policy yang berlaku antar negara yang dapat mempersulit proses investigasi dan collecting data dilakukan. Ada beberapa SaaS service yang bisa kita lakukan investigasi, contohnya seperti Dropbox, Google Drive, SkyDrive, iCloud, dan lain sebagainya. Biasanya, forensik terhadap service tersebut dilakukan ketika terjadi data leak yang dilakukan oleh internal user ataupun user yang sudah terkompromis. Beberapa artefak yang harus dilihat ketika menginvestigasi cloud service antara lain, yang pertama adalah artefak yang terdapat saat proses instalasi, yang kedua adalah artefak yang tertinggal saat proses uninstall, yang ketiga informasi saat ini yang ada pada database file, yang keempat artefak yang dibuat ketika file di-upload ataupun di-download, yang kelima artefak yang tertinggal ketika file di-sharing, yang keenam artefak yang tertinggal setelah menggunakan anti forensik teknik. Yang ketujuh, logs yang merekod semua aktivitas dan juga keakurasian data dari log tersebut. Yang kedelapan, source lainnya yang mengandung informasi. Sekian pembahasan modul 10 ini. Pada next modul kita akan membahas mengenai malware forensik. Terima kasih.